Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Kartika Sari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi dari SDN 5 Kebondalem. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah, kebetulan juga kepala sekolah saya, yaitu dengan Ibu Dian Efrita selaku kepala sekolah SDN 5 Kebondalem. Saya mohon izin Bu Frita, hari ini saya akan mewawancarai Bu Frita. Semoga Bu Frita berkenan menjadi narasumber pada kegiatan wawancara saya pagi ini. Dan saya juga mohon Bu Frita untuk berkenan memperkenalkan diri. Monggo Bu Frita. Perkenalkan, saya Dian Efrita, kepala sekolah dari SDN 5 Kebondalem. Di sini saya sebagai atasan dari Bu Maya Kartika. Ya, terima kasih Bu Frita atas perkenalan dirinya. Baik, bagaimana kabar hari ini Bu Frita? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana kabar Bu Maya? Alhamdulillah sehat dan semangat Bu Frita. Alhamdulillah. Iya, bisa saya mulai ya Bu Frita? Oke, monggo silakan. Begini Bu Frita, kebetulan saya itu mendapat tugas dari CGP ini, yaitu untuk wawancara dari beberapa kepala sekolah Bu Frita, yaitu berkaitan dengan praktik pengambilan keputusan di dalam kasus dilema etika. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada jenengan Bu? Oke, monggo silakan. Selama saya bisa bantu akan saya bantu. Ya, terima kasih Bu Frita ya. Nah, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN 5 Kebondalem, adakah suatu masalah dan masalah itu mengandung dilema etika hingga Bu Frita itu mengalami atau merasakan kebimbangan atau kegalauan seperti itu ya Bu Frita? Dan bolehkah Bu Frita itu menceritakan masalahnya seperti apa begitu Bu? Dilema etika itu berarti antara benar dan benar ya? Ya, benar sekali. Sebenarnya kalau masalah di sekolah itu ya, yang mengandung dilema itu kan etika itu banyak sekali masalahnya. Ini mungkin saya bisa ambil satu contoh. Misalnya ada 1 tahunan ini saya menerima murid yang mungkin di situ murid tersebut itu biasanya itu ikut pindah-pindah orang tuanya. Nah, pada suatu saat dia menetap di lingkungan di sekitar sekolah, tapi orang tuanya itu tidak punya keinginan untuk menyekolahkan anak tersebut, sehingga anak tersebut terlihat lontang-lantung dan kadang juga bermain di SD lah. Melihat situasi seperti itu, kok ada anak usia sekolah dia tidak sekolah, akhirnya kita rembukan bersama guru-guru bagaimana agar anak tersebut mau sekolah. Akhirnya kita datangi anak tersebut di rumahnya untuk agar orang tuanya mempunyai niat untuk menyekolahkan anak tersebut, namanya Maulana. Nah, ternyata dari orang tuanya pun sulit pertama untuk membujuknya, tapi kita tetap harus membujuknya karena bagaimanapun kita punya kewajiban untuk mengentaskan anak yang memang usia sekolah. Nah, akhirnya setelah kita bujuk, orang tuanya mau untuk menyekolahkan. Tapi di sini yang menjadi dilemanya, anak tersebut tidak punya surat menyurat apapun. Misalnya dia tidak punya, waktu itu belum punya kakak, dia juga belum punya akte kelahiran. Padahal untuk memasukkan ke Dapodik, untuk memasukkan menjadi murid yang resmi secara Dapodik itu harus memenuhi kriteria tersebut. Akhirnya bagaimana solusinya? Kita rembukan bersama guru-guru, kita semua rembukan. Akhirnya mau tidak mau anak tersebut, untuk menyelamatkan agar anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran, untuk sementara diterima terlebih dahulu. Nah, terus ternyata setelah kita telusuri ke SD yang lama, si Maulana itu ternyata belum terdaftar di Dapodik di SD yang lama. Nah, itu merupakan dilema buat kita. Akhirnya kita cari solusi, kita datangi ke Dinas Pendidikan. Akhirnya alhamdulillah sekarang si Maulana tersebut bisa masuk ke Dapodik dan bisa terdaftar sebagai siswa resmi di SDN 5 Kebondalem. Itu mungkin contohnya.
Baik Bu Frita, ceritanya dari kasus atau dilemanya sangat kompleks ya Bu Frita ya. Kemudian saya menekankan begini, berarti keputusan apa yang diambil Bu Frita di saat dilema itu terjadi? Keputusan pertama yang saya ambil, saya harus menyelamatkan anak tersebut dari putus sekolah. Mau tidak mau dia usia sekolah, ya harus sekolah apapun yang terjadi. Itu menurut saya pertama kali. Jangan sampai ada anak tidak sekolah yang tinggal di sekitar sekolah itu merupakan PR buat sekolah. Itu jadi menyelamatkan anak tersebut terlebih dahulu, baru mengurus segala sesuatunya, administrasinya. Keputusan dari Bu Frita sangat luar biasa dan solutif ya Bu Frita, dan pada akhirnya keputusan tetap nantinya berpihak pada murid ya Bu, dan masa depan anak yaitu yang utama, yang fokus kepada masa depan anak ya Bu. Begini, untuk pertanyaan berikutnya, kan ada kasus yang namanya dilema etika tadi ya Bu, yaitu benar lawan benar, lalu ada bujukan moral, benar lawan salah. Lalu apakah Bu Frita itu ketika mengidentifikasi ini kasusnya dilema, itu kasusnya bujukan moral, kira-kira bagaimana langkah Bu Frita untuk mengidentifikasi itu, menandai bahwa itu kasusnya dilema atau bujukan? Kalau yang kasusnya Maulana itu, kalau menurut saya itu merupakan dilema etika, karena kalau misalnya kalau kita biarkan ya sebenarnya nggak apa-apa, karena itu orang tuanya pun tidak punya niat untuk menyekolahkan juga, dia administrasinya juga tidak lengkap. Kalau mau masuk kan juga kita harus memenuhi dokumen-dokumen agar dia tercover di Dapodi. Tapi dalam satu sisi kalau kita membiarkan itu juga salah. Kita harus mengambil jalan, yaitu harus menyelamatkan anak tersebut dari putus sekolah. Itu menurut saya. Jadi saya garis bawahi bahwa mengidentifikasi itu kasusnya dilema etika atau bukan dengan melihat dulu kasus-kasusnya, melihat situasinya. Ya, baik Bu. Lalu begini, ketika pengambilan keputusan, dalam mengambil keputusan sama-sama benar, Bu Frita itu kira-kira menjunjung nilai-nilai kebajikan yang seperti apa Bu? Misal apa, kepedulian ke anak, atau karena kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi, atau kalau bagaimana? Saya pribadi ya pertama itu yaitu untuk kepentingan anak. Kepentingan anak ya, karena bagi saya itu tadi loh, di Banyuwangi ini kan kita harus mengentaskan anak yang putus sekolah. Program lagi. Padahal di sekitar kita ada anak yang putus sekolah, ya bagaimana cara menyelamatkan anak tersebut? Itu saja kalau menurut saya, fokusnya hanya ke situ. Gini Bu, lalu adakah Bu langkah atau strategi yang seperti apa yang Ibu biasanya lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu? Strateginya apa? Kalau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan satuan pendidikan, pertama tetap kita harus mencari bermusyawarah dengan rekan-rekan guru, itu yang utama. Karena kita, walaupun posisi saya sebagai seorang pimpinan, saya nggak mungkin mengambil keputusan sendiri, karena ini tetap berkaitan dengan satuan pendidikan, jadi kita harus musyawarah, itu intinya. Oke, saya garis bawahi bahwa langkah atau strategi dari Bu Frita sebagai kepala sekolah, yaitu sebagai leader dalam tim ya Bu, langkah pertama untuk pengambilan keputusan yaitu musyawarah atau berkomunikasi dengan rekan-rekan guru yang lain ya Bu, untuk mencapai atau mufakat atas keputusan yang diambil. Lalu begini Bu, kalau menurut Bu Frita, hal-hal apa saja sih dalam pengambilan keputusan itu yang menjadi tantangan? Dalam pengambilan keputusan yang menjadi tantangan itu ketika ada yang mungkin tidak
sependapat dengan kita. Iya, iya. Jadi maksudnya tantangannya yaitu ketika ada guru ya Bu, Iya. kalau ada guru yang tidak sepakat dan apalagi ketika tidak ada keterbukaan mungkin ya Bu. Ya mungkin ya. Ya, semoga tantangan ini pun juga menjadi sebuah refleksi untuk kita semua ya Bu. Ya, karena memang kita kan individu yang berbeda-beda, Iya, benar sekali. mempunyai pemikiran yang berbeda-beda juga. Iya, iya. Ya, betul sekali. Ibu lanjut, ketika menghadapi masalah itu pun apakah Bu Frita ada sebuah jadwal tertentu untuk mengambil keputusan itu Bu? Kalau mengambil keputusan ya ketika kita ada suatu permasalahan ya kita segera mengumpulkan dari dewan-dewan guru, kita rembukan, ya di situ kita ambil keputusan bersama-sama. Oh, berarti Selain jadwal rutin untuk kita rapat, kita ada suatu permasalahan, kita juga bisa untuk berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut. Oh gitu. Jadi maksudnya Bu Frita tadi saya menggarisbawahi ya Bu, bahwa kalau ada masalah itu tidak harus ada jadwal ya Bu, Ya, karena tidak harus ketika ada ada jadwal. masalah kan tiba-tiba Masalah itu kan tidak bisa direncanakan, Ya, betul datang sekali. mendadak. Ya, datang mendadak. Dan ada juga kegiatan rutin yaitu rapat ya Bu, rapat Ya. dulu ya Bu. Jadi meskipun ada masalah, meskipun tidak ada, rapat itu dirutinkan seperti itu Bu. Oke, ya. Begini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bu Frita ketika ada suatu masalah dan Bu Frita itu diharuskan untuk mengambil keputusan Bu? Adakah seseorang yang membantu Bu Frita selama ini? Selama ini teman-teman saya kira selalu membantu saya. Nah, dalam mengambil keputusan itu teman-teman selalu memberikan solusi-solusi yang baik menurut saya. Berarti maksudnya Bu Frita selama ini orang atau seseorang atau faktor-faktor yang membantu yaitu rekan-rekan guru yang Iya, di sekolah, rekan-rekan ya, Bu? guru. Dan warga sekolah Warga komite juga membantu. Jadi komite juga sangat penting ya Iya. Bu, dalam pengambilan keputusan. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Ketika hari ini kita melakukan wawancara dan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bu Frita tadi, mulai kasus yang dialami, dilema etika, dan banyak hal tadi, apakah pembelajaran yang dipetik oleh Bu Frita akan wawancara hari ini Bu? Atau atas kasus-kasus yang sudah dialami seperti itu Bu? Pembelajaran yang Dari wawancara ini ya, betul. mungkin dari wawancara ini ya saya jadi tahu apa itu yang dimaksud dilema etika. Itu permasalahan ini masuk dalam dilema etika atau yang satunya tadi Bujukan bujukan moral, moral. ya, itu sekali. Terus lalu pembelajaran apa yang Bu Frita ambil atau Bu Frita petik itu dalam praktek pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah Bu Frita? Selama ini dalam pengambilan keputusan yaitu tadi kita harus mengedepankan kolaborasi dengan teman-teman. Musyawarah itu yang nomor satu. Terima kasih Bu Frita. Jadi pembelajaran yang didapat oleh Bu Frita selama ini ketika praktek pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah, bahwa kita menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Ya, Itu yang penting ya Bu Frita, Ya. karena dengan bersama kita bisa melakukan apapun dalam artian hal-hal yang positif, apalagi nanti berakhir kepada masa depan anak-anak atau siswa ya Bu. karena ini menyangkut kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Terima kasih banyak Bu Frita ya, hari ini sudah berkenan menjadi narasumber saya dalam kegiatan atau tugas wawancara saya di Guru Penggerak ini, dan saya juga mendapat ilmu atau pembelajaran yang saya dapat dari Bu Frita, karena Bu Frita sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin di dalam lembaga sekolah ini. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama ya, sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, wawancara hari ini saya akhiri. Saya mohon izin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Supiatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Supiatun, saya mohon izin hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bu Supiatun karena kebetulan saya di Guru Penggerak ini ada tugas pada modul 3.1 ini, yaitu wawancara beberapa kepala sekolah Bu Supiatun. Dan saya mohon izin juga untuk sedikit merepotkan Bu Supiatun tapi tidak merepotkan ya Bu, karena ini adalah bagian dari tugas Guru Penggerak. Semoga Bu Supiatun berkenan untuk saya wawancara malam ini, dan Bu Supiatun monggo memperkenalkan diri bahwa Bu Supiatun itu selaku kepala sekolah. Pertama saya perkenalan dulu ya. Nama saya Supiatun, saya di sini selaku kepala sekolah di SD Negeri 2 Sukorejo. Nah, kebetulan di SD saya itu masih belum ada guru yang menjadi guru penggerak karena memang masa kerjanya belum mencapai 5 tahun ya, persyaratannya itu. Ya. Kemudian ada salah satu guru yang kemarin coba ikut mendaftar di CGP Angkatan 10 tapi masih belum beruntung. Jadi sampai saat ini di lembaga saya masih belum ada calon guru penggerak, belum ada yang proses untuk menjadi guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini Bu Maya meminta saya untuk melakukan wawancara kaitannya dengan tugas-tugas yang ada di Guru Penggerak. Insya Allah Bu Maya, apabila ada yang bisa saya bantu, dengan senang hati nanti saya akan bantu Bu Maya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu Maya kaitannya dengan tugas yang diberikan dalam proses pendidikan Guru Penggerak. Iya, terima kasih Bu Supiatun. Sama-sama. Untuk yang pertama, bagaimana kabarnya Bu Supiatun hari ini? Alhamdulillah Bu Maya, kabar baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Maya juga? Alhamdulillah juga baik Bu Supiatun. Agak sibuk ini Bu Supiatun karena CGP ini. Mudah-mudahan kesibukannya nanti akan menjadi membuahkan sesuatu yang sangat manis bagi Bu Maya. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat. Oke Bu Supiatun, untuk malam ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan wawancara kepada Bu Supiatun, Iya. Nah, begini, selama Bu Supiatun itu menjadi kepala sekolah di SDN 2 Sukorejo, SDN 2 Sukorejo, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema etika, yaitu masalah itu membuat Bu Supiatun itu bimbang akan kebenaran atau mau milih yang mana, keputusan mana, begitu Bu Supiatun. Kalau boleh tahu dan kalau boleh juga Bu Supiatun menceritakan masalah tersebut Bu Supiatun. Sebetulnya kalau menghadapi masalah-masalah yang seperti itu di lembaga itu ya bisa dikatakan sering ya, sering, tapi ya baiklah, nanti saya bisa ceritakan salah satu contoh yang sangat sederhana yang masalah itu nanti akan menimbulkan saya harus mengambil keputusan yang mana, walaupun toh keputusan yang diambil itu nanti berdampak positif di satu sisi dan positif juga di sisi lain, benar juga di sisi lain. Ini Bu Maya, saat ini kita semua di lembaga sekolah dasar kan sedang mempersiapkan pelaksanaan AKM untuk kelas 5 tahun 2023 ya. Insya Allah nanti bulan Oktober ya. Oktober. Untuk pelaksanaan AKM itu lembaga kan memang harus menyiapkan beberapa unit laptop atau komputer untuk anak-anak bisa melaksanakan AKM. Nah, kebetulan di lembaga saya kemarin tahun 2022 itu mendapatkan bantuan Chromebook dari pemerintah sebanyak 15 unit, sehingga kami tidak bingung lagi untuk pelaksanaan AKM bagi murid-murid kami kelas
5. Nah, di sisi lain ada lembaga yang masih belum mendapatkan bantuan, dan di lembaga tersebut masih terbatas jumlah unit laptop yang akan dipakai untuk anak-anak. Nah, kemarin, kebetulan kepala sekolahnya itu menelpon saya, minta izin untuk pinjam Chromebook untuk pelaksanaan AKM nanti. Itu namanya. Nah, kemudian dengan seperti itu berarti saya harus mengambil keputusan antara saya beri pinjaman atau tidak. Nah, untuk mengambil keputusan itu tentunya saya juga harus melakukan langkah-langkah, tidak serta-merta saya ambil sendiri keputusan walaupun saya bertanggung jawab di situ. Saya harus berkoordinasi dengan teman-teman sejawat. Saya sampaikan apabila ada teman lembaga lain yang ingin pinjam untuk pelaksanaan AKM. Nah, kemudian saya bermusyawarah dengan teman-teman, seandainya kalau kita tidak meminjami itu pun juga tidak apa-apa, karena laptop yang menjadi yang dibantukan ke lembaga kita itu sudah menjadi sepenuhnya hak kita. Nah, tetapi kalau kita tidak meminjami, berarti nanti bagaimana anak-anak yang mau melaksanakan AKM sedangkan laptopnya kurang, bisa jadi nanti tiga gelombang sampai sore kasihan juga anak-anak. Nah, dengan musyawarah dengan teman-teman akhirnya sepakat kami pinjami dengan catatan bergantian dengan lembaga saya. Misalkan lembaga saya sudah selesai 2 hari, baru saya pinjamkan ke lembaga yang tersebut dengan catatan sama-sama menjaga, sama-sama bertanggung jawab atas kebaikan alat-alat tersebut. Seandainya jika terjadi atau ada kerusakan ya harus ikut bertanggung jawab. Seperti itu, Bu Maya. Bu Supiatun, jadi dari yang dijelaskan atau yang diceritakan sama Bu Supiatun bahwa Bu Supiatun itu mengambil keputusan, tapi sebelum mengambil keputusan pun juga melibatkan guru-guru yang lain untuk bermusyawarah, begitu ya Bu Supiatun? Iya, tentu. Begini Bu Supiatun, saat pengambilan keputusan itu Bu Supiatun pasti memiliki atau merasakan kebimbangan di dalam benak Bu Supiatun gitu ya? Iya, betul. Jadi ini tadi yang diceritakan oleh Bu Supiatun termasuk ke dalam dilema etika, karena ada kebenaran di sisi lain dan ada juga kebenaran di sisi lainnya juga, begitu ya Bu ya? Iya. Dan menurut saya keputusan yang diambil Bu Supiatun bersama rekan-rekan guru juga sangat bagus, solutif begitu ya Bu Supiatun, karena keputusannya pada akhirnya merujuk kepada kepentingan anak-anak atau berpihak kepada murid nih Bu. Betul. Kita utamakan anak-anak dan masa depan lah ke pendidikannya. Betul, ya Bu. Seperti itu. Begini Bu, nah kalau menurut Bu Supiatun bagaimana cara mengidentifikasi bahwa kasus-kasus yang muncul itu ternyata dilema etika atau bujukan moral, begitu Bu Supiatun? Ya, maksudnya menandai bahwa kasus ini ternyata dilema, kasus ini ternyata bujukan moral, gitu Bu Supiatun. Gitu. Sebetulnya mudah Bu Maya, kalau kita menemukan sebuah masalah, selama masalah itu nanti berdampak kebenaran di satu sisi dan benar juga di sisi lain dan tidak mengarah ke ranah hukum, itu termasuk dilema etika. Dan selama tidak ada benar atau salah mengarah ke ranah hukum, itu berarti kita mengambil keputusan dilema etika. Benar sekali. Berarti selama ini Bu Supiatun sudah menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema etika tersebut untuk kepentingan bersama ya Bu Supiatun ya. Iya, betul. Jadi sama-sama benar lalu atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan gitu. Misal kebajikan untuk kebersamaan atau untuk misalnya ketika kita belas kasihan guru kepada murid, seperti itu ya Bu Supiatun. Iya. Gini Bu,
adakah langkah-langkah atau mungkin strategi gitu Bu Supiatun? Seperti apa yang biasanya Bu Supiatun lakukan ketika menyelesaikan dilema etika tersebut Bu Supiatun? Langkahnya bagaimana untuk yang pertama? Langkahnya bagaimana begitu Bu Supiatun? Iya Bu Maya, memang kalau kita ingin menyelesaikan sebuah masalah itu kan kita harus punya trik, kita Iya, harus betul punya sekali. teknik, kita harus melakukan sesuai dengan prosedur. Yang paling penting Bu Maya, untuk mengambil keputusan terhadap suatu masalah itu kita harus bangun komunikasi yang bagus dengan pihak yang bersangkutan. Kemudian kita juga perlu mengadakan suatu rembuk atau musyawarah dengan teman-teman sejawat kita selaku tim kita agar mendapatkan kata sepakat, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu baik menurut kita semuanya, tidak hanya menurut pimpinan pribadi, tapi bagi teman-teman kita satu tim itu juga baik itu. Jadi saya garis bawahi bahwa langkah yang pertama adalah membangun komunikasi, ya Bu ya. Karena itu sangat penting, dan di dalam sekolah juga itu sebuah tim begitu ya Bu. Iya, betul. Jadi nilai kolaborasi atau kebersamaan sangat dijunjung tinggi, sangat ya Bu. dijunjung tinggi untuk keberhasilan. Karena kita punya tujuan yang sama. Visi yang sama, ya Bu. Visi yang harus punya tujuan yang sama. Menurut Bu Supiatun ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu saat jenengan itu mengambil keputusan pada kasus dilema itu? Pasti kan ada tantangannya. Iya, pasti. Tantangannya pasti ada ketika tidak ada keterbukaan di antara kita. Ketika tidak ada keterbukaan di antara kita, di antara tim, itu saya kira menjadi penghambat untuk pengambilan keputusan. Kemudian ketika tidak ada kata sepakat, ketika kita melakukan musyawarah harus ada kata sepakat yang nantinya bisa kita jadikan jalan untuk mengambil sebuah keputusan itu. Itu saya kira yang menjadi hambatan atau tantangan. Jadi menurut Bu Supiatun tadi tantangannya yaitu harus adanya keterbukaan. Betul ya. Tidak hanya dari sisi kepala sekolah, namun dari sisi guru yang lain pun juga sangat penting ya Bu Supiatun. Ya, betul. Maksudnya kepala sekolah juga tidak serta-merta langsung mengambil keputusan apabila yang lainnya belum kata sepakat. Nah, betul ya, sekali. Betul. Nah, lalu begini, apakah Bu Supiatun itu memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus tersebut, Bu Supiatun? Kalau jadwal itu saya kira tidak ada Bu Maya, karena munculnya masalah itu pun kan juga tidak terjadwal, bisa spontan, insidental. Insidental. Kita tidak punya jadwal, tetapi kita tetap harus punya trik atau cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Benar sekali Bu Supiatun. Karena masalah itu munculnya kan kita juga tidak tahu. Iya, betul, tidak tahu. Tiba-tiba muncul masalah kan tidak bisa terjadwal. Dan di situ pula kepala sekolah itu yang menjadi leader dalam tim ya Bu. Iya, betul. Leader dalam tim. Harus bagaimana ini begitu. Iya. Luar biasa sekali Bu Supiatun. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Supiatun dalam mengambil keputusan itu? Jelas ada Bu Maya. Ketika kita muncul suatu masalah, berarti kita kan harus ada seseorang yang menjadi partner kita untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, berarti kita harus membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Misalkan dengan wali murid, dengan bapak ibu guru yang lain, misalkan dengan bapak komite, itu kita bangun komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah sehingga kita bisa mengambil keputusan yang betul-betul bisa kita harapkan baik untuk semuanya. Baik sekali Bu Supiatun, saya sangat mengapresiasi ternyata jadi kepala sekolah itu benar-benar harus multitasking gitu ya Bu. Betul. Di sisi ini harus memikirkan yang sini, yang di sisi lain harus memikirkan yang itu, dan harus diambil jalan tengah yang untuk kepentingan bersama begitu ya Bu Supiatun ya. Betul.
Terus nganu Bu Supiatun, dari yang disampaikan oleh Bu Supiatun ini tadi bahwa banyak seseorang atau orang-orang yang terlibat ketika Bu Supiatun mengambil keputusan, yaitu guru, Iya, terus betul. warga sekolah ya Bu, Iya, betul, dan warga termasuk sekolah. yang sangat penting juga komite. Komite. Iya, karena memang kita itu saling berkolaborasi gitu ya Bu di dalam Betul, lembaga atau iya. sekolah. Begini Bu Supiatun, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Iya, iya. Dari semua hal yang telah Ibu Supiatun sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika pengambilan keputusan ketika dihadapkan oleh dilema etika itu tadi Bu Supiatun? Baik, Maya, sebetulnya banyak pembelajaran yang kita petik dari masalah yang muncul, kemudian kita mengambil keputusan itu ya Bu Maya. Oke. Di antaranya ketika kita bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan orang lain, maka akan menjadi pengalaman yang sangat baik bagi kita, karena ketika kita bisa berbuat baik, kita bisa membantu seseorang, itu artinya kita bisa membangun sebuah persaudaraan, persatuan yang sangat luar biasa, sehingga kita nanti akan bisa berjalan dengan enak tanpa ada hambatan atau tanpa ada Pikiran masih ya, mengganjal gitu ya Bu. tanpa ada ganjalan, Iya, kita berjalan dengan enak. Kemudian di satu sisi teman-teman kita juga merasa enak, nyaman, tidak ada rasa saling mengganjal gitu ya. Jadi pelajaran yang kita ambil itu ketika kita bisa berbuat baik, ketika kita bisa membantu meringankan beban orang lain, maka akan ada kepuasan tersendiri dalam hati kita. Itu yang bisa kita ambil, karena kita itu harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan ya. Kita harus mengutamakan nilai kebajikan, walaupun toh di situ ada kebenaran, tapi yang paling kita angkat dulu, yang kita utamakan kebenaran yang mengandung kebajikan. Karena ada juga kebenaran tetapi tidak ada kebajikan di dalamnya. Itu Bu Maya. Luar biasa sekali Bu Supiatun. Saya di sini juga merasa banyak pembelajaran saya petik Bu Supiatun dari pengalaman Bu Supiatun yang sangat luar biasa itu tadi, dan saya ambil benang merahnya dari pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Supiatun bahwa setiap keputusan itu tidak bisa memberi kepuasan untuk semua kepentingan sebenarnya ya Bu, untuk semua pihak sebenarnya. Betul. Namun sebagai leader atau kepala sekolah mengambil satu keputusan yang menyamaratakan, maksudnya keputusan tersebut untuk semua orang atau semua warga sekolah merasa puas atau Ya, merasa bahwa ini sudah dirugikan. tidak dirugikan dan tidak ada ganjalan seperti itu ya. Betul. Dan pada akhirnya keputusan itu pun ada sebuah tindakan yang mengandung kebaikan dan mengandung kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu tadi ya Bu Supiatun ya. Betul. Seperti itu. Baik Bu Supiatun, pertanyaannya sudah ini tadi yang terakhir, dan saya mengucapkan banyak terima kasih nggih Bu. Ya, Dan sama-sama Bu Maya. Bu Supiatun sudah berkenan menjadi narasumber dari wawancara saya malam ini Bu. Terima kasih banyak. Selain saya wawancara kepada Bu Supiatun, ternyata malam ini saya juga mengambil banyak pelajaran dan hikmah Bu Supiatun. Terima kasih banyak nggih. Sama-sama, mudah-mudahan apa yang Mbak Maya lakukan, Bu Maya lakukan sekarang itu nanti bisa berjalan lancar. Amin. Dan akhirnya nanti akan menjadikan Bu Maya sebuah sosok yang menjadi panutan teman-teman yang lain yang belum menjadi guru penggerak ya. Dan berharap juga nanti ketika Bu Maya sudah berhasil menjadi guru penggerak, bisa menularkan ilmunya yang didapat dari guru penggerak kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses untuk Bu Maya. Amin. Terima kasih banyak nih Bu Supiatun nggih. Baik, saya akhiri wawancara Kepala Sekolah pada malam ini. Saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyuwangi, Maya Kartikasari, mohon izin dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.